369, episode 70 sebuah kisah yang tidak bisa dibagikan. 1. Ekspresi anak Rolf mengeras seketika dan dia dengan diam-diam mengeluarkan kata pendeknya di belakang. Petik 2 titik. Raja Perebutan. Sepenuhnya mengabaikannya, Yu Jong-hyuk berbicara sambil mengambil langkah besar untuk mendekati kami. Kalian berdua sepertinya rukun. Apakah Anda merasakan rasa persahabatan dari fakta bahwa Anda berdua tahu tentang masa depan? Petik 2. Petik 2. Tapi, kamu juga tahu informasi tentang masa depan, bukan? Apa yang saya alami bukanlah masa depan. Gugu. Itu hanya hal-hal yang telah terjadi. Ini masa lalu. Petik 2. Hal-hal yang telah terjadi, katanya. Yu Jong-hyuk harus menjalani kisah yang saya baca sambil menyambut ribuan kematian dalam proses itu. Seolah-olah untuk menanggapi tahun-tahun yang telah dia habiskan, pedang iblis surgawi gelap yang dipegang di tangannya mulai berteriak dengan kejam. Anak Rolf melirik ke arahku. Saya membalasnya. Kamu sebaiknya pergi. Orang ini datang menemui saya, bukan Anda. Petik 2. Aku berdoa semoga aku bisa mendengar tujuan akhirmu melalui kata-katamu sendiri saat kita bertemu nanti. Meninggalkan kata-kata itu, dia menghilang melalui portal tanpa jejak. Yang pasti, dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, dia telah membayar utangnya lebih dari cukup dengan membantu saya sejauh ini. Yu Jong-hyuk tidak berusaha menghentikannya untuk pergi. Jika ada saat-saat lain, dia dengan tabah mengejar dan memotong kepalanya, tetapi tidak hari ini. Yu Jong-hyuk, aku memanggilnya. Tapi, dia tidak menatapku. Tidak, dia hanya menatap mulut portal yang kosong dan terbuka itu. Jadi, saya memanggilnya sekali lagi. Tolong, setidaknya dengarkan apa yang aku katakan. Anda biasa memanggil saya kawan Anda, pada suatu waktu, bukan? Petik 2. Dia mengalihkan pandangannya ke arahku dan perlahan menghunus pedangnya. Itu di masa lalu. Kemarahan sedingin es yang merasuki suaranya bukan sesuatu yang bisa segera kubongkar. Keahlian unik, sudut pandang pembaca Mahatau, telah diaktifkan. Maka, saya mengambil satu langkah lagi ke dalam kutukan kemahatauan. Tingkat pemahaman Anda tentang individu yang berlaku kurang. Sayangnya, pikiran batin Yu Jong-hyuk tidak mengizinkan usaha mata-mata saya, seolah-olah untuk menegaskan bahwa orang di depan mata saya bukan lagi orang yang sama yang saya kenal selama ini. Aku sudah bisa menebak apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Mungkin tentang buku milikmu itu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Melalui buku itu, kamu mengintip ke dalam hidupku, dan memanfaatkanku sebagai hiburanmu. Apakah ada hal lain yang harus saya ketahui? Petik 2. Saya tidak bisa mengemukakan alasan apapun. Karena semua itu adalah kebenaran. Apa yang saya lakukan tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rasi bintang lain. Saya tahu itu. Saya pasti melakukannya. Tapi, apakah perasaan pengkhianatan itu semua yang dia rasakan? Tingkat pemahaman Anda tentang individu yang berlaku meningkat sedikit demi sedikit. Yu Jong-hyuk sedang menungguku, seolah-olah dia adalah hakim yang mencari kesempatan yang belum ditemukan untuk menjebakku lebih jauh. Sayang sekali, saya tidak tahu harus berkata apa di sini. Emosinya membanjiri kepalaku dan mengisinya dengan cepat dalam waktu singkat melalui sudut pandang pembaca Mahatau. Semua teks yang saya tahu terus ditimpa oleh kata-kata yang sama sekali asing bagi saya. Kata-kata yang harus kukatakan, kata-kata yang ingin kukatakan, semuanya terkubur di bawah gelombang emosi yang menghantam. Dan kemudian, pedangnya bergerak. Bahkan pada saat itu masih terasa tidak nyata bagiku. Memang, rasanya terlalu nyata bahwa dia lupa tentang saat-saat kami bertahan bersama dan mencoba membunuhku di sini. Buah baik dan jahat, memengaruhi emosi Anda. Tembok keempat, bergetar hebat. Saat saya melihat pisau terbang tepat di depan hidung saya, hati nurani yang bersalah, serta rasa tidak adil, menggenang di hati saya. Buah baik dan jahat, menyeret emosi gelapmu ke depan. Saya melakukan yang terbaik dengan cara saya sendiri. Setelah skenario ini berlangsung, saya benar-benar mencoba yang terbaik. Dengan cara saya sendiri, saya melakukan yang terbaik untuk mempraktekkan apa yang saya baca. Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti Yu Jong-hyuk atau teman saya. Yang saya pikirkan hanyalah skenario ini, apa yang harus saya lakukan untuk meminimalkan bahaya. Apa yang harus saya lakukan agar kita dapat dengan aman mencapai akhir sejati dari segalanya. Hanya itu yang saya lakukan. Tidak ada lagi. Namun, apa yang membuat kesalahan seperti ini? Klang! Seiring dengan suara gerindra yang meledak, bunga api biru menari-nari di udara. Kenapa kamu berdiri dengan bingung seperti itu, dasar bodoh? Han Suyong berdiri di sampingku sekarang. Bukan kebetulan bahwa Han Suyong tiba di Middle Island nomor 3. Sementara berkembang melalui skenario, pulau kecil, dia memiliki mimpi tertentu. Dan itu tentang seorang pria yang mengenakan jas putih sekarat di tangan pria lain yang mengenakan jas hitam. Itu adalah mimpi sampah yang sama yang dia miliki beberapa waktu yang lalu, jadi dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, itu mimpi bodoh itu lagi, sambil memimpikannya. Karena, mimpi akan tetap seperti itu, mimpi, dan tidak akan pernah terwujud. Titik. Hanya seperti novel yang tidak pernah bisa menjadi kenyataan, itu.
Sepertinya aku dari tikungan ketiga sedikit tolol, bukan? Saya sudah menunjukkan gambar yang sama beberapa kali, namun sepertinya dia tidak mengerti. Apa-apaan itu? Han Suyong dalam mimpi itu hampir melompat ketakutan dan mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Seorang wanita mengenakan mantel hitam berdiri di sana. Orang misterius ini memiliki tubuh yang mirip dengannya. Dan seolah-olah seseorang dengan sengaja menghapus wajahnya, tidak ada fitur yang membedakan sama sekali. Wajah kosong itu terus berbicara. Sepertinya regresi ini akan berakhir sebagai kegagalan jika ini terus berjalan, ya. Han Suyong merasakan ketakutan naluriah ini dan mundur beberapa langkah. Sayangnya, dia masih berada di dalam mimpinya sendiri, dan tidak ada orang yang hidup dapat melarikan diri dari mimpi mereka. Anda lihat, saya suka melempar kunci pas dalam skema orang lain. Saat wanita impian ini mengulurkan tangannya, informasi aneh dan tidak bisa dijelaskan membanjiri kepala Han Suyong. Kemampuan, plagiarisme prediktif, sedang dibangunkan di dalam dirimu. Dan itulah bagaimana Han Suyong terbangun dari tidurnya. Informasi yang tidak diketahui berenang di dalam kepalanya, dan kesadarannya bergerak atas kemauannya sendiri untuk memilah-milah basis pengetahuan yang baru ditemukannya. Beberapa saat kemudian, kalimat yang satu ini terbentuk di kepalanya. Yu Jong Hyuk akan menuju ke Middle Island nomor 3. Dia tidak tahu mengapa kalimat seperti itu muncul di benaknya. Bahkan kemudian, dia memutuskan untuk mengindahkannya. Dia tidak tahu apa itu mimpi yang tidak dapat diidentifikasi itu, atau siapa wanita tanpa wajah itu, tetapi terlepas dari itu, pikiran tentang, aku harus melakukannya, berdering dengan jelas di kepalanya. Dan itulah bagaimana dia mencapai lokasi ini, saat ini juga. Minggir, saya tidak punya urusan dengan Anda. Petik 2. Yu Jong Hyuk memelototinya dengan sepasang mata yang menakutkan. Sementara itu, Kim Dok-ja menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Han Suyong perlahan menarik napas. Dia masih tidak tahu apa yang ingin ditunjukkan oleh mimpinya. Namun, setidaknya tepat pada saat ini, dia tahu apa perannya. Han Suyong tertawa kecil seperti biasanya dan berbicara. Aku tahu bahwa kamu akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Tidak mungkin, Yu Jong Hyuk, yang saya tahu akan berubah seperti itu. Petik 2. Jika kamu tidak pindah, maka aku. Apa? Kamu juga ingin membunuhku. Dan apa yang akan Anda dapatkan dengan melakukan itu? Apakah ini kompensasi untuk semua waktu Anda telah ditipu? Petik 2. Yu Jong Hyuk tidak menjawab. Alih-alih, keterampilan pedangnya sepertinya dilupakan sejenak di sana. Bilahnya teriris dari udara dan Han Suyong bertahan melawan serangan itu dengan seringai. Petik 2. Kamu dan Kim Dok-ja persis sama ketika datang untuk tidak mendengarkan orang lain, kamu tahu. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, meraung marah. Kekuatan api hitam menembus dalam seluruh sosoknya yang berselisih dengan ayunan pedangnya. Berat di balik serangan pedang Yu Jong Hyuk setelah didorong oleh kekuatan generasi kedua cukup berat. Dia menggigit bibirnya cukup keras untuk mengambil darah saat dia melepaskan semua kekuatannya. Dia memang kuat, namun, itu tidak seperti dia bermain-main sampai sekarang. Fable, murid Swordmaster legendaris, bersinar cerah. Itu adalah fable yang nyaris tidak berhasil diperolehnya dengan mengais dan mencakar jalannya melalui skenario sebelum datang ke sini. Kekuatan seorang Swordmaster berputar-putar di sekitar sosoknya dan bangkit dengan eksplosif di dalam dirinya. Cucut. Di tempat lain, itu mungkin tidak berfungsi, tetapi jika itu adalah tempat ini, maka ketika seseorang mengatakan sesuatu kepadamu, api hitam, yang kuat berlari menuju Yu Jong Hyuk melalui celah-celah bunga api biru tua yang menari. Petik 2. Kamu harus mendengarkan. Rentetan api yang diperkuat menghujani dengan kata-katanya. Mata Yu Jong Hyuk bergetar, keras, pada perlawanan kuat tak terduga yang dibuat olehnya. Dia tidak melewatkan celah itu dan berteriak keras. Yang Kim Dok-ja lakukan hanyalah membaca novel. Novel yang sangat panjang dan membosankan. Petik 2. Melihat Yu Jong Hyuk didorong mundur sedikit demi sedikit, dia berpikir bahwa dia bisa melakukan ini. Ini bukan dilema yang sulit untuk dipecahkan. Kesalahpahaman ini hanya muncul karena kata-kata orang. Itu sebabnya dia percaya bahwa lebih banyak kata bisa menyelesaikannya sekali dan untuk semua. Jadi, bicaralah padanya, iya. Bicara satu sama lain tanpa menahan diri. Persis seperti yang dilakukan orang lain. Petik 2. Nyala api, nyala hitam, tetap bertahan dan menempel di pedang Yu Jong Hyuk. Dia dengan dingin berbicara saat dia melepaskan api yang gelap. Kamu tidak tahu apa-apa. Tidak, aku sudah tahu, geram Han Suyong, setelah mendengar kata-katanya yang dengan hati-hati mengecualikannya. Apa yang membuatmu kesal? Tentang Kim Dok-ja mendekati Anda sambil mengetahui segala sesuatu tentang Anda. Tetapi, apakah Anda tidak sama? Sama seperti dia, Anda memperoleh info untuk diri sendiri dan telah menipu orang lain sampai sekarang, bukan? Petik 2. Mungkin kata-kata itu menjadi benih, karena amarah mulai memenuhi mata Yu Jong Hyuk berikutnya. Pedang mereka bertabrakan di udara sekali lagi. Tentu saja, aku tahu kamu tulus. Saya tahu bahwa Anda melakukan hal-hal itu untuk menyelamatkan orang, untuk mencapai dunia yang lebih baik. Tapi bagaimana dengan Kim Dok-ja? Petik 2. Katakan,
Idiot mana yang akan membuang nyawanya karena karakter dari sebuah cerita akan mati. Dia melihat pedang Yu Jong-hyuk membeku sesaat di sana dan terus mencurahkan kata-katanya. Apakah kamu lupa apa yang telah dilakukan Kim Dok-ja sampai sekarang? Hanya karena dia sedikit membaca novel yang membosankan itu, kau ingin berpura-pura semua yang kami alami selama regresi ketigamu tidak terjadi. Petik 2. Status Yu Jong-hyuk menyusut kembali sekarang. Han Suyong bisa merasakannya, bahwa dia hampir sampai. Hanya satu dorongan lagi, dan pertarungan yang tidak perlu ini akan berakhir. Tenang dan pikirkan secara rasional tentang ini. Sayangnya, Han Suyong mengambil langkah yang salah pada rintangan terakhir. Kamu bukan karakter seperti itu. Petik 2. Karakter, kan? Ekspresi Yu Jong-hyuk berubah kembali. Dia tidak mengajukan pertanyaan sekarang. Dia terlambat menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat untuk mengambil kembali apa yang dia katakan saat itu. Kamu sama dengan dia. Gelombang besar energi magis menyebar dari titik kontak dari dua bilah yang terkunci. Pedang Han Suyong mengeluarkan tangisan kesakitan. Kekuatan di belakang, api hitam, sekarang didorong mundur satu sisi. Fabel, obor yang menelan mitos, mengaum. Dongeng besar, yang diperoleh Yu Jong-hyuk sekarang sedang mengamuk. Aku melihat apa yang kamu lakukan selama regresi ke 1863. Regresi 1863. Apa yang kamu? Petik 2. Pada saat itulah sesuatu tertentu muncul di benak Han Suyong. Dalam garis dunia 1863, Ways of Survival. Ah benar kamu juga ada di sana. Saya tidak tahu siapa di antara Anda yang merupakan tubuh asli. Yang pasti, Kim Dok-ja mengatakan sesuatu seperti itu di masa lalu. Bisakah? Informasi di kepalanya mulai terkonsolidasi, rupanya, dia ada pada belokan ke 1863. Dan di tempat itu, dia hidup dalam regresi yang berbeda. Kalau begitu, orang yang dilihatnya dalam mimpinya adalah. Tepat saat Han Suyong mencapai jawabannya, celah sesaat diciptakan. Pedang Yu Jong-hyuk tidak melewatkan kesempatan itu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kenapa saya tidak bertarung bersama Han Suyong? Sambil menonton dia berbicara untuk menggantikan saya, mengapa saya tidak bisa menyuarakan pikiran saya sendiri dengannya? Kamu, payah menceritakan kisahmu sendiri, itu sebabnya. Aku menarik Han Suyong yang jatuh ke dalam saat dia menatapku. Darah mengalir keluar seperti sungai dari pinggangnya. Warnanya sangat merah sehingga semuanya tampak terlalu nyata di mataku. Dia berdarah, namun dia masih berbicara kepada saya. Kim Dok-ja, saya tahu tujuan yang Anda harapkan. Petik 2. Dia membentuk senyum yang menyenangkan seperti biasa. Seolah ingin menghapus darah di pipiku, dia mengusap wajahku sambil bergumam kembali padaku. Kamu pria yang menyedihkan. Dengan panik aku berusaha membendung pendarahannya sambil mengeluarkan barang-barang pemulihanku. Cedera internalnya terlalu parah. Dia telah terluka jauh tanpa ampun. Jeroannya benar-benar dihancurkan oleh kekuatan pedang generasi kedua. Saya bisa menyelamatkannya. Kalau saja saya punya sedikit waktu lagi, jika saya bisa menemukan tabib yang tepat dan menyembuhkannya, maka. Tapi, apakah aku akan diizinkan melakukan itu? Tangannya menyentuh pipiku jatuh tanpa kehidupan. Saya memanggil nama Han Suyong. Lagi dan lagi. Namun, dia tidak bangun. Apa yang saya dengar adalah suara Yu Jong-hyuk. Berdiri, Kim Dok-ja. Aku tidak bisa merasakan rasa bersalah, tidak ada emosi terguncang dalam suara itu. Pada saat itulah sesuatu dalam diriku membentak. Perlahan aku berdiri dari tempatku. Yu Jong-hyuk. Dongeng-dongeng mendidih di dalam kepalaku. Ada beberapa fabel yang terlalu besar dan sulit dibaca dengan benar. Jika pikiran Anda tidak terpusat dengan benar, Anda akan terhanyut oleh fabel. Yu Hoseong mengatakan itu padaku. Saya juga menyadari bahayanya. Semakin besar fabel, semakin besar beban yang harus saya pikul. Itu sebabnya saya berusaha membuat kawan. Dan kami bekerja bersama untuk membuat sejarah, untuk membuat dongeng kita sendiri. Semua demi mencapai kesimpulan yang berbeda dari Yu Jong-hyuk dari alur cerita aslinya. Keinginan itu yang membawa kami sejauh ini. Dan hasil akhir dari keinginan itu adalah ini. Apakah saya perlu terus membaca cerita ini? Great Fable, Demon Wellspring, telah mulai bercerita. Saya membayangkan tujuan akhir di mana kita semua akan bersama di sana. Saya benar-benar percaya bahwa kisah seperti itu pasti dapat dicapai. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Namun, jika itu tidak mungkin, maka. Jika semua sejarah yang saya buat sejauh ini sama sekali tidak berguna, maka. Demon King Transformation, telah diaktifkan. Titik. Lalu, akhirnya aku bermimpi tentang tidak lagi memiliki makna. Aku akan membunuhmu, Yu Jong-hyuk. Sirip.